Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Oke sobat INR, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Oke, di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang cara memberi crop pada gambar yang telah kita buat di AutoCAD-nya. Di video sebelumnya, saya sudah jelaskan cara memberikan crop gambar di bagian model ya. Nah, di sini model. Untuk video sekarang, saya akan coba jelaskan yang di bagian layout. Nah, seperti apa caranya? Kita simak pembahasan berikut. Tapi sebelum mulai, bagi sobat yang baru mampir di channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan bagikan video ini ke sobat kita yang lain agar mereka dapat wawasan baru. Oke, kita lanjutkan. Di pembahasan ini, saya akan sedikit jelaskan tentang penggunaan skalanya nanti ya. Nah, sebelum kita mulai ke sana, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat INR yang terus menonton video ini sampai habis ya. Nah, di sini kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk contoh, kita memasukkan gambar ke dalam gambar di layout sudah saya buatkan sebelumnya seperti ini. Kira-kira bentuknya ini ya. Nah, di sini untuk langkah pertama kita akan coba kopikan kembali crop gambar yang kita buat sebelumnya ke sini. Nah, caranya seperti cara yang sebelumnya, yaitu kita ke file crop gambarnya, kemudian kita blok crop gambar yang akan kita kopikan, kemudian kita tekan Ctrl C atau klik kanan di sini copy, kemudian kita ambil window, kita ambil di bagian file yang akan dituju. Nah, langkah berikutnya kita tekan Ctrl C, kemudian silakan posisikan terserah mau di mananya. Nah, saya coba posisikan di sini. Jika sudah, untuk skala crop gambar ini tetap yaitu skala 1:100 ya, sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Nah, di sini sobat juga wajib mengeluarkan menu perintah yang namanya viewport. Yang ini ya. Nah, cara mengeluarkan menu perintah ini saya sudah jelaskan juga di video tutorial tentang settingan awal pada AutoCAD. Untuk link videonya bisa dilihat di deskripsi. Oke, di sini kita coba langsung saja. Gimana sih cara memasukkan gambar ke dalam crop gambar dengan menggunakan layout ini? Tapi sebelum kita mulai ke sana, saya ingin kopikan gambar contohnya, yaitu gambar Dena ke satu sisi yang kosong terlebih dahulu. Saya coba pindahkan ke atas seperti ini. Pasti saja ya, sebagai contoh. Kita kembali lagi ke bagian layout. Langkah pertama di sini sudah ada menunya ya. Nah, maksud dari menu ini silakan dicoba saja. Saya sering menggunakan yang namanya single viewport atau satu saja ya. Kemudian di sini ada poligonal. Nah, bentuknya tak beraturan. Itu terserah keinginan kita, bentuknya mau L atau bentuk ya terserah ya, sesuai dengan keinginan dengan membuat poligon nantinya seperti itu. Kita coba yang ini, silahkan klik, kemudian ambil yang area tempat gambarnya ini. Nah, jika sudah, klik kembali, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kan belum peraturan untuk skalanya. Sekarang kita akan menskalakan gambar yang ada di dalam ini ke dalam satuan skala 1:100. Caranya gimana? Silakan double klik di bagian sini, double klik ya. Nah, jika sudah double yang sisi ini sudah bisa digeser-geser. Kalau kita belum mengklik di bagian dalam ini, dia akan tergeser seperti ini.
kemudian kita double klik, dia akan geser yang di bagian gambarnya saja, yang ini. Nah, sekarang kita coba yang ini dulu, denah, yaitu skalanya 1:100. Nah, pemahamannya, untuk kok gambarnya saya buat skala 1:100 juga. Jadi perbandingan antara gambar yang kita jadikan skala 1:100 dengan kok gambarnya itu sama ya, 1:1. Nah, jadi itu koefisien yang kita ambil di sini, kita ambil 1:1. Nah, bagaimana jika nantinya kok gambar ini kita buatkan sesuai ukuran kertas? Nah, kalau sesuai ukuran kertas, tentu untuk skala 100 kita kasih di sini yaitu 1:100 seperti itu. Nah, karena kebetulan sini kok gambarnya sudah skala 1:100, gambar yang mau kita masukkan juga skala 1:100 kan sama, jadi perbandingannya yaitu 1:1. Nah, kemudian kita geser sini, tekan scrollnya sini ya. Nah, boleh diposisikan terserah ya, rapikan sesuai keinginannya. Nah, kebetulan di sini juga ada garis yang ikut serta ya. Nah, padahal kita nggak pengen ya, cuma bagian gambar denah saja. Nah, kalau kita lihat di sini garis yang bantu kita yang kita buat di video sebelumnya ya, ini dia juga ikutan. Nah, cara untuk menghilangkan ini gimana? Nah, caranya tentu dengan kita pindahkan gambar-gambar yang berdekatan ini ke suatu sisi yang lain, kita kasih nantinya jarak atau spasi yang sehingga gambar-gambar yang ini tidak saling berdempetan ya, sehingga di bagian di sini dia tidak akan muncul. Saya contohkan, kita ambil gambar yang kita pindahkan ke atas tadi ini, kemudian kita ambil 1:1. Nah, jika sudah, tentu yang akan masuk ke bagian kok gambarnya cuma gambar denah doang. Nah, kita contohkan satu lagi, yaitu kita ambil gambar tampak ya. Oke, kita ambil gambar tampak. Jika sudah kita kopikan seperti ini, kemudian langkah berikutnya juga sama, double klik dari gambar tampak ya. Nah, di sini gambar tampak, kita ambil gambar tampak depan dan belakang. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal mengatur skalanya di sini ya, supaya sama, yaitu skala 1:100. Nah, kebetulan untuk jarak gambar ini dengan gambar yang lain sudah jauh atau tidak berdekatan, tentu yang gambar yang lainnya tidak ikut dalam tidak kelihatan di bagian area kok gambar ini ya. Jika seperti ini dia akan nampak. Oke, kita posisikan supaya gambar yang lain tidak ikut ke sini. Nah, jika dia ikutan atau gimana, silakan digeser gambarnya pada di bagian model ya, seperti yang saya contohkan sebelumnya. Oke, kita pilih sini, dia double klik di sisi luar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba contohkan untuk skala 1:25 ya, seperti contoh sebelumnya, biar sama. Jika kita ingin jadikan skala 1:125, kita akan ganti koefisiennya di sini, karena kebetulan di sini koefisien skala perbandingannya 1:1. Kalau untuk 125, 1:1,25 ya, sesuai skala faktor tadi. Nah, jadi kita masukkan titik 25 di sini, maka gambar denah ini secara otomatis sudah skala 1:125. Kita tinggal ganti keterangan skalanya saja di sini. Kemudian untuk skala yang 150, kita double klik lagi, kemudian kita ganti di sini 1,5 skala
bandingnya yang tadi ya, 150 dibagi 100 dapatnya 1,5. Nah, secara otomatis skala gambar di bagian kok gambar ini itu skala 1:150. Sedikit berbeda ya dibanding dengan cara di model tadi, di model yang saya jelaskan di video sebelumnya. Di sini kita tidak usah repot-repot untuk menskalakan di bagian kok gambarnya. Kita cukup memainkan skala yang tertera di sini ya. Nah, untuk di bagian skala 1:50, 25 perbandingannya berapa gitu ya. Nah, jadi kita akan coba tes untuk skala 1:50 dan skala 1:25. Kita coba untuk kuda-kuda ya. Kita cari filenya yang ini, kemudian kita berapa sih perbandingannya. Nah, kebetulan untuk skala 50 dijadikan 100, tentu perbandingannya di sini yaitu 2:1. Nah, kenapa 2:1? 100 kalau kita bagi 5, kita bagi 50 berapa? 2 ya. Tentu kita buatkan 2 di depannya, kemudian perbandingannya 1 ya, karena skala kita 1:100. Seperti itu. Nah, kalau masih belum paham, gimana ya cara mau jelasinnya? Karena untuk perbandingan skala ini sebenarnya kita menggunakan logika kita saja, dimana untuk skala 50 ini zoomnya kan 2 kali lipat dari skala 1:100 ya. Jadi itulah kenapa saya ambil di sini yaitu 2:1. Nah, inilah untuk skala 50. Sedangkan untuk skala 25 saya ambil perbandingannya 4:1 ya. Kenapa 4? Saya ambilnya 100 dibagi 25 kan 4 kali lipatnya ya. Jadi kita coba ambil contohnya yaitu detail fondasi batu kali. Nah, di sini kita tinggal tekan bagian 4:1. Kalau misalnya tidak ada terdaftar di sini, kita bisa untukkan secara manual ya. Contohnya seperti ini, kita silakan ketikkan 4.2 perbandingannya 1 ya, kemudian enter. Nah, inilah untuk skala 25. Oke, untuk penjelasan cara memberikan kepada gambar di bagian layout hanya seperti ini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.